Yang kelima, seiring ayunan kaki kanan ke atas, dorong kaki ke kiri dan letakkan tangan kanan di depan, tangan kiri membentuk satu garis, tangan kanan dan kiri berada dalam satu garis lurus. Ketika tangan kanan menyentuh lantai, matras posisikan kedua kaki terbuka lebar. Yang keenam, dengan sedikit memutar badan, angkat tangan kiri dari lantai matras, kaki kanan mendarat dan letakkan di lantai. Matras dekat dengan tangan kanan antara sudut 15-20 derajat, sedangkan kaki kiri mengikuti irama kaki kanan. Untukkan gerakan meroda, diharuskan pendaratan kaki pertama mendekat tumpuan tangan terakhir karena meroda merupakan gerakan penyiktil sesuai dengan gerak biomekanik. Seorang pesenam yang mendaratkan kaki pertama semakin jauh dengan tangan terakhir. Yang ketujuh, ketika kaki kanan menyentuh dasar lantai, segera dorong kedua tangan pada matras, lalu angkat kedua tangan dengan bertumpu kepada kaki kanan, diiringi gerakan badan. Posisi lengan tetap lurus. Yang kedelapan, posisi kaki kanan tetap berada di depan, kedua kaki masih terbuka kangkang dalam keadaan penuh keseimbangan. Ketika kaki kiri mendarat menyentuh lantai matras, angkatkan kedua lengan sampai ke atas dengan kondisi lengan tetap lurus ke atas. Yang kesembilan, berdiri sikap awal dengan kedua lengan lurus atas di samping telinga, kedua kaki rapat dan pandangan mata ke depan. Yang selanjutnya yaitu back wall over. Back wall over biasanya juga dikenal dengan sebutan gerakan melinting ke belakang. Beda dengan gerakan flip-flop, gerakan back wall over ini dimulai dengan tolakan satu kaki, sedangkan flip-flop dimulai dengan tolakan dua kaki ke belakang. Sebuah walkover belakang adalah akrobatik di mana seseorang berpindah dari posisi berdiri ke belakang dan kemudian kembali ke posisi berdiri lagi, menjalani revolusi tubuh yang lengkap dalam proses. Back walkover biasanya dilakukan dalam berbagai aktivitas atletik, termasuk acrobats, crawler, dan senam berirama. Dalam senam artistik, walkway belakang dilakukan di latihan lantai dan di balok keseimbangan. Selanjutnya yaitu split. Split adalah posisi fisik di mana kaki saling berhadap dan saling berlawanan arah. Saat melakukan split, garis yang didefinisikan oleh paha bagian dalam kaki membentuk sudut kira-kira 180 derajat. Sudut besar ini secara signifikan membentang, dan dengan demikian menunjukkan fleksibilitas yang sangat baik otot hamstring dan iliopsoas. Akibatnya split sering digunakan sebagai latihan peregangan untuk pemanasan dan meningkatkan fleksibilitas otot-otot kaki. Ada dua bentuk split yang digunakan secara umum. Yang pertama yaitu split sisi, dilakukan dengan mengeluarkan kaki ke kiri dan ke kanan badan. Split sisi disebut split yang mengangkang atau split tengah dalam tarian dan yoga, dan dapat disebut sebagai split bahasa Cina dalam seni bela diri. Nama lain untuk split samping adalah split kotak dan split tengah. Yang kedua yaitu split depan, dilakukan dengan memperpanjang satu kaki ke depan dan kaki lainnya ke bagian ke belakang badan. Dalam menari, split depan diberi nama sesuai dengan kaki yang diperpanjang ke depan, mish. Kaki kanan dipandang ke depan saat mengeksekusi split kanan. Dalam yoga perpecahan depan dikenal sebagai Hanumanasana. Itu perpisahan depan memerlukan hiperekstensi ligamentum iliofemoral. Jika sebagian besar rentang gerakan harus berasal dari sendi pinggul depan. Baiklah, sekianlah resume dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.